Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, ada sebanyak 11 orang yang tewas akibat mobil minibus yang ditumpangi. Ini merupakan mobil minibus Elf dihantam kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Kudus, Kecamatan Kelakah. Minibus ini membawa rombongan dari luar kota, kemudian pada pukul 19.38 waktu Indonesia Barat terseret kurang lebih 100 meter ke arah barat perlintasan. Warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian ini sempat mendengar kerasnya benturan kereta api yang menghantam minibus. Warga ini kemudian berusaha membantu menolong para penumpang minibus. Namun memang lokasi kejadian yang minim penerangan menyulitkan warga untuk melakukan pertolongan terhadap para korban. Para penumpang minibus ini akhirnya berhasil dievakuasi warga untuk keluar dari dalam kendaraan. Sejumlah penumpang yang tewas di lokasi kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa ini, pemirsa, sebanyak 11 orang dan 4 orang, maksud kami 11 orang dinyatakan tewas dan 4 orang terluka parah. Sementara itu, pemirsa, pihak kepolisian yang tiba di lokasi sampai saat ini masih terus melakukan pemeriksaan, termasuk juga diantaranya mengidentifikasi seperti apa persisnya kecelakaan yang terjadi. Sebelumnya, pemirsa, diketahui kecelakaan kereta api, tepatnya kereta api Probowangi, perlintasan tanpa palang pintu, terjadi di Desa Kudus, Kecamatan Kelakah. Kecelakaan ini menyebabkan ada 11 korban meninggal dunia. 11 korban tersebut merupakan penumpang dari minibus menabrak atau minibus tersebut merupakan mobil Elf yang diketahui berdasarkan keterangan dari rekan kami di lokasi, yaitu Wawan Sugiarto, yang menjelaskan bahwa mobil Elf tersebut menabrak kereta api Probowangi yang melintas dari arah timur ke barat, pemirsa, tepatnya pada pukul 19.38 waktu Indonesia Barat. Pada saat peristiwa tabrakan terjadi, kereta api tersebut tanpa palang pintu dan mobil Elf tersebut mengangkut ada sebanyak 15 orang dalam mobil Elf atau minibus tersebut. Diduga mobil Elf tersebut menuju atau datang dari arah Sidoarjo. Sejauh ini, pemirsa, sudah terkonfirmasi mobil Elf yang berisi 15 orang tersebut, 11 diantaranya meninggal dunia. Dan posisi mobil Elf tadi disebutkan oleh rekan kami Wawan berada di sebelah kanan rel pasca tabrakan atau pasca mobil Elf tersebut terserempet kereta api Probowangi tersebut. Sementara itu, dapat kami informasikan bahwa kondisi tempat kejadian perkara atau TKP berdasarkan keterangan dari rekan kami Wawan Sugiarto, ini adalah perlintasan kereta api tanpa palang pintu, kemudian kondisi penerangan di area atau di TKP ini cukup gelap, minim penerangan, bahkan tanpa penjagaan, pemirsa. Tadi berdasarkan keterangan dari Wawan, ini hanya berupa rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu peringatan saja yang tertera pada perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Bahkan untuk lampu solar cell, ini tadi dijelaskan oleh Wawan, tidak berfungsi. Berdasarkan keterangan terupdate dari rekan kami Wawan, yang sampai saat ini kita juga masih terus menunggu keterangan dari pihak kepolisian, ini bukan tertabrak langsung, namun terserempet. Dan tadi disebutkan juga oleh rekan Wawan, berdasarkan penjelasan terakhir, ini hanya ada tinggal satu mobil ambulans yang juga sudah mengevakuasi korban yang dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, total ada sebanyak 11 orang yang dinyatakan tewas dalam kecelakaan tersebut. Sementara itu 4 korban selamat ini sudah dilarikan ke RSUD Umum Kota Lumajang, Jawa Timur. Sementara untuk korban meninggal dunia berjumlah 11 orang hingga saat ini sudah dibawa ke pemulasaran.
Tadi dijelaskan juga oleh rekan Wawan bahwa 4 korban selamat tersebut kondisinya mengalami luka sedang hingga luka berat, ada yang mengalami patah tulang, namun masih belum dapat dikonfirmasi identitas dari ke-15 korban tersebut. Termasuk diantaranya masih terus menjadi pertanyaan kita bersama, apakah sopir dari mobil minibus tersebut juga termasuk di antara korban yang meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, juga tadi sempat disebutkan oleh Wawan bahwa korban selamat ini sudah dilarikan ke RSUD Umum Kota Lumajang dan proses evakuasi mobil atau minibus ini masih terus dilakukan. Kita akan kembali bergabung dengan rekan Wawan Sugiarto yang saat ini berada di lokasi kejadian. Wawan, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah proses evakuasi seluruhnya sudah selesai atau masih ada aktivitas yang terjadi di sana? Baik, Agita dan pemirsa TV One, update terbaru untuk proses evakuasi dari korban kecelakaan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu dan penjaga ini sudah selesai beberapa menit yang lalu, dan baru saja Bapak Kapolres Lumajang juga sudah mendatangi lokasi kejadian dan saat ini sudah meninggalkan lokasi, rupanya menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban di rumah sakit. Jadi untuk bangkai kendaraan hingga saat ini belum dievakuasi, masih dibiarkan tergeletak di sisi kanan jalur perlintasan kereta api, dan seperti ini akan saya tunjukkan kondisi untuk kondisi dari kendaraannya. Begini ya kita, jadi beberapa bagian kendaraan ini terlepas dan belum disatukan dengan beberapa bagian lainnya. Seperti ini masih tergeletak di sini. Ini bagian bangku juga terlempar. Termasuk tadi kondisi korban yang meninggal juga terlempar di kanan kiri dari kendaraan. Dan ini bagian belakang kendaraan juga ringsek. Terus dan ini ya, yang awalnya diduga tadi bagian ini yang terserempet kereta api Probowangi. Jadi perlu diketahui, kendaraan elep berpenumpang 15 orang ini berjalan dari arah selatan ke utara. Artinya dari sisi kiri kereta api. Kalau kereta api dari sisi timur hendak ke barat. Dan kondisi kendaraan ini terlempar kurang lebih 20 hingga 25 meter dari perlintasan. Agita. Baik, artinya sampai saat ini bangkai dari kendaraan tersebut masih belum terangkut. Tadi Anda sempat menyebutkan juga bahwa Kapolres Lumajang ini sudah sempat meninjau lokasi. Apakah sudah ada keterangan terbaru dari pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian hingga saat ini belum mengeluarkan rilis secara resmi, karena saat ini proses masih dilakukan untuk fokus ke proses evakuasi dari para korban, baik yang meninggal maupun yang selamat. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti Bapak Kapolres akan bisa mengeluarkan rilis terkait insiden kecelakaan kereta api di Lumajang ini, Agita. Baik, untuk situasi terkini lalu lintas di sana apakah seluruhnya ditutup atau sudah beroperasi normal, termasuk untuk di rel kereta api, perlintasan rel, apakah sudah dilalui kereta api lainnya? Jadi untuk perlintasan kereta api tidak terganggu dengan adanya insiden kecelakaan ini, karena bangkai kendaraan ini kurang lebih 1,5 meter dari sisi rel. Jadi jika ada rel atau kereta api yang melintas tidak mengganggu. Gitu Agita. Baik, Anda bisa gambarkan juga bagaimana waktu itu proses evakuasi para korban pada saat pertama kali terjadinya tabrakan. Sempat disebutkan bahwa proses evakuasi ini dibantu oleh para warga. Seperti apa? Ya, jadi proses evakuasi memang sebelum petugas ini datang, warga secara mandiri melakukan proses evakuasi terhadap para korban dari kecelakaan kereta api ini, dan beberapa saat kemudian
disusul dari petugas Polsek Klaka yang juga mendatangi lokasi, disusul dari Satuan Lalu Lintas dan beberapa petugas kepolisian dan TNI dari Polres maupun dari Koramil Klaka. Agita. Baik, pada saat pertama kali kejadian itu dan proses evakuasi korban dilakukan, apakah kereta tetap melintas atau sempat terhenti dan sempat ada mungkin korban luka dari penumpang kereta api? Seperti rilis dari Daob 9, Kepala Daob 9, tadi kereta langsung melanjutkan perjalanan dan dikonfirmasi untuk penumpang kereta maupun kru dari kereta ini tidak ada yang mengalami luka. Namun untuk kerusakan seperti apa di bagian bodi kereta kita juga belum mengetahui karena kereta langsung melanjutkan perjalanannya. Agita. Oke, kalau kita lihat kondisi elf atau minibus ini begitu hancur ya bisa digambarkan, Wawan. Apakah memang dari kondisi minibus ini muat untuk 15 orang atau sebenarnya ini tidak bisa menampung sebanyak itu, artinya kelebihan muatan? Ya, untuk elf ini bisa dikatakan ini elf jenis long, ini kapasitasnya ini lebih dari 15 orang. Ini biasanya bisa muat 20 hingga 24 orang. Jadi memang sudah masih ada beberapa bangku yang longgar, Agita. Oke, apakah sudah ada informasi bahwa penumpang dari mobil elf ini adalah wisatawan atau dari mana? Untuk rombongan elf ini, informasi awal tadi, tapi belum terkonfirmasi, ini memang dari Sidoarjo, tapi belum diketahui ini apakah ini rombongan wisatawan atau dari rombongan lain. Tapi tadi salah satu warga sempat memperoleh informasi dari kerabat, sempat ditelepon bahwa rombongan ini sedang perjalanan pulang dari Jember. Tapi itu belum bisa dipastikan, Agita. Oke, rombongan dari Sidoarjo dan sedang dalam perjalanan pulang ke Jember. Anda mengatakan demikian. Apakah ada informasi juga untuk kondisi kendaraan elf? Apakah memang layak untuk berkendara atau mungkin ada permasalahan pada mesin? Jadi gini ya kita, kendaraan ini memang rombongan, informasi awal rombongan dari Sidoarjo, namun ini sedang perjalanan dari Jember pulang ke Sidoarjo. Dan untuk apakah kendaraan ini layak atau tidak ini belum bisa diketahui karena proses olah TKP maupun identifikasi belum dilakukan, Agita. Oke, ada informasi kapan rencana olah TKP ini akan dilakukan, Wawan? Hingga sejauh ini memang dari tim unit laka lantas Polres Lumajang sudah ada di lokasi, namun belum melakukan olah TKP, dan saat ini beberapa petugas dibantu dari Satuan Sabara juga berada di lokasi. Apakah ini akan segera melakukan evakuasi untuk bangkai kendaraan ini atau seperti apa? Ini belum ada pihak yang belum bisa kita konfirmasi, Agita. Baik. Berdasarkan pantauan dari layar kaca, Wawan, ini kondisi di sekitar TKP sangat-sangat gelap. Seperti apa sebenarnya penerangan di area TKP ini? Apakah memang segelap ini setiap harinya atau seperti apa? Ya, ini bisa saya gambarkan, Agita. Jadi kondisi di lokasi ini memang cukup gelap. Dan di sana sedang berlangsung proses olah TKP di lokasi titik awal kendaraan ini tadi mengalami kecelakaan. Kita mencoba untuk mendekat dan bisa saya gambarkan memang lokasinya cukup gelap, Pak Gita. Itu memang sudah ada rambu-rambu peringatan dan ada lampu solar cell tapi juga tidak berfungsi. Apakah ini tidak berfungsi mulai hari ini atau memang sudah lama? Begitu, Pak Gita. Oke, berdasarkan pernyataan warga sekitar mungkin apakah memang kondisi gelap dan juga lampu solar cell tidak berfungsi, hanya ada rambu yang sangat sedikit dan juga tidak ada penjagaan, ini sudah berlangsung sejak lamakah atau baru beberapa waktu terakhir ini? Ya, ini belum kita bisa pastikan sejak kapan, tapi informasi dari warga memang sejak lama ini sudah beberapa hari lampu di lokasi ini tidak menyala, kita.
Dan ini bisa saya gambarkan, visualisasikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses identifikasi dari tim Inafis Satreskrim Polres Lumajang. Jadi saat ini tim sedang menyusuri mencari titik-titik lokasi insiden kecelakaan ini berawal tadinya seperti apa. Dan di lokasi memang banyak ditemukan serpian-serpian dari kendaraan, mungkin dari bekas cat kendaraan atau dempul itu ya, yang ditemukan oleh petugas. Seperti ini, Agita. Ya, kita tentunya sama-sama memantau hingga saat ini yang sedang berlangsung, pemirsa, ini adalah proses identifikasi yang berdasarkan keterangan dari rekan Wawan. Ini dilakukan oleh tim Inafis dan juga Polres Lumajang, termasuk juga tadi sempat disebutkan ada kemungkinan dilakukan langsung olah tempat kejadian perkara atau olah TKP, tepatnya di lokasi. Dan tadi sempat disebutkan juga oleh rekan Wawan untuk bangkai dari mobil Elf ataupun minibus yang saat ini sempat mengangkut 15 orang korban masih berada di sisi kanan jalan dan juga hingga saat ini masih belum terangkut. Pemirsa saat ini, baik, terima kasih rekan Wawan, kita akan kembali mengupdate informasi terbaru dari Anda secepatnya. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Anwar yang merupakan Kasih Humas Daop 9. Pak Anwar, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Anwar, Anda bisa informasikan untuk kejadian kecelakaan yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, tepatnya kereta Probowangi. Ini seperti apa pada saat itu kronologinya Pak, yang terjadi pada pukul 19.38 waktu Indonesia Barat? Ya, jadi untuk kejadian pada pukul 19.53 ya Mbak ya. Baik. Itu di perlintasan tidak terjaga di JPL nomor 63 yang berada di petak jalan antara Stasiun Randuagung, Stasiun Klakah, Mbak. Oke. Seperti apa Pak kronologinya pada pukul 19.53 Pak, ketika peristiwa tabrakan terjadi? Ya, jadi kalau informasi dari rekan-rekan masinis, jadi masinis itu sudah membunyikan klakson. Nah, ini mobil ini muncul dari samping dan tanpa berhenti terlebih dahulu, jadi mobil ini tiba-tiba langsung masuk di jalur kereta api. Seperti itu, Mbak. Oke, mobil langsung masuk ke jalur kereta api setelah sebelumnya masinis sudah membunyikan klakson. Seling lokomotif, ya. Oke. Iya, betul. Sempat disebutkan Pak, simpang siur, ini mobil tidak tertabrak tapi terserempet. Sebenarnya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau informasi rekan-rekan, mobil ini menempel kereta api, Mbak. Jadi kalau kereta api itu kan punya jalur tersendiri. Jadi ketika ada material yang ada di jalur yang menghalangi, ya maka dia akan menempel kereta api. Seperti itu, Mbak. Oke. Dan pada saat waktu itu, apakah sempat ada korban lukakah atau dari masinis mungkin sempat berhenti pada saat peristiwa itu? Ya, setelah kejadian, masinis sempat menghentikan kereta apinya untuk melakukan pemeriksaan rangkaian. Setelah dipastikan rangkaian aman dan dapat melanjutkan perjalanan, maka masinis melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun berikutnya, yaitu di Stasiun Klakah untuk menyerahkan laporan atas kejadian tersebut. Baik, berdasarkan pada saat masinis memberhentikan kereta api, kemudian melakukan pengecekan, seperti apa pada saat itu Pak situasinya? Atau memang kondisi kereta api tersebut bermasalahkah? Ya, jadi akibat dari kejadian itu pengaman lokomotif itu sempat turun beberapa senti, tapi setelah dilakukan pemeriksaan dan diukur oleh petugas, itu dinyatakan aman untuk melanjutkan perjalanan. Baik, itu terjadi pada pukul 19.53 waktu Indonesia Barat, Pak.
Iya, betul. Sempat diinformasikan oleh rekan kami di lokasi bahwa perlintasan tersebut memang tanpa palang pintu dan juga minim penerangan, bahkan lampu solar selnya ini tidak berfungsi. Apakah memang itu sudah terjadi lama, Pak? Iya, jadi kalau untuk di lokasi memang sudah terpasang EWS, Mbak, tapi memang EWS-nya itu tidak berfungsi gitu. Itu sempat dilakukan pengecekan bersama antara KAI dengan Dishub Lumajang, dan memang informasinya dari pihak Dishub Lumajang sebenarnya akan memasang peralatan pengaman di situ. Baik, mungkin bisa diperjelas Pak Anwar, EWS itu apa dan fungsinya itu untuk apa, Pak? Jadi EWS itu adalah Early Warning System. Dia fungsinya ketika kereta api sudah mendekat, dia di situ ada lampu dan juga ada suara yang di situ nanti lampunya dari yang kuning akan berubah menjadi merah dan akan mengeluarkan sirine gitu. Oke. Nah, kalau alat itu berfungsi itu harusnya seperti itu, Mbak. Baik, artinya EWS ini tidak berfungsi atau early warning system ini tidak berfungsi, seharusnya ada penerangan ataupun ada peringatan-peringatan lainnya. Sejak kapan sudah tidak berfungsi, Pak? Nah, kalau terkait itunya saya kurang mengetahui. Oke, tadi sempat disebutkan oleh Pak Anwar, seharusnya sudah dilakukan pengecekan dari pihak Dishub bersama juga dengan KAI. Seperti apa pada saat dilakukan pengecekan terakhir, Pak, dan kapan? Kalau untuk pengecekannya sudah, ini barusan setelah kejadian juga dilakukan pengecekan ulang, Pak. Jadi dan memang di situ lebarnya hanya 3 meter untuk jalan itu sendiri, itu jalan kampung, Mbak. Iya, mohon maaf Pak, maksud saya pengecekan sebelum kejadian terakhir kapan, Pak? Nanti saya akan konfirmasi lagi sama teman-teman di lapangan, Mbak, ya. Iya. Hal itu. Baik, artinya ini sudah sebelumnya dilakukan pengecekan dan memang berdasarkan rekomendasi harusnya ada perbaikan, betul begitu ya Pak ya? Betul, Pak. Baik, bagaimana kemudian seharusnya prosedur untuk tindak lanjutnya Pak? Ketika sudah ada rekomendasi seharusnya ada pengecekan dan sudah dilakukan juga bersama dengan Dishub, sebenarnya tindak lanjut baik dari KAI maupun dari Dishub itu harusnya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau sesuai dengan PM 94 tahun 2018 disebutkan bahwa untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kelas jalannya. Nah, itu kemarin kita sudah lakukan diskusi bersama dengan Dishub Lumajang dan memang rencananya akan dilakukan peningkatan keselamatan di situ. Baik. Dan untuk rencana tersebut apakah sudah ada informasi terakhir kapan Pak sebenarnya untuk realisasinya? Dan sudah berapa lama tidak terjadi? Ya, saya belum update yang terbaru ya, Mbak ya. Nanti kalau ada informasi akan informasikan lebih lanjut. Baik. Kemudian Pak, untuk saat ini untuk jalur kereta api dan juga jadwal keberangkatan, apakah ada yang jadi terganggu atau pada saat kejadian pada pukul 19.53 apa-apa saja yang mengalami penundaan dan akhirnya bisa dilanjutkan normal kembali? Kalau untuk kereta yang tertunda hanya kereta api Probowangi saja, Mbak, karena sempat dilakukan pengecekan sehingga mengalami keterlambatan kurang lebih 13 menit. Oke, artinya sampai saat ini semuanya sudah berjalan secara normalkah Pak atau masih ada penundaan khususnya untuk di area di stasiun di TKP Pak? Kalau untuk perjalanan kereta api aman, Mbak, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Baik, dari pihak KAI sendiri seperti apa Pak kemudian responnya atas kejadian kecelakaan ini? Ya, KAI menyesalkan atas terjadinya insiden yang telah terjadi ini, dan KAI akan berkoordinasi dengan kewilayahan terkait dengan tindak lanjut atas lokasi perlintasan tersebut. Oke, kemudian Pak Anwar bisa digambarkan sendiri untuk
situasi pada saat prosedur ya Pak ya, pada saat terjadi misalnya kecelakaan kereta api yang kemudian tidak sengaja ada mobil yang menyerempet, itu sebenarnya prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan selain mengecek kendaraan atau mengecek kondisi kereta api, Pak? Ya, kalau untuk prosedur di kereta api sendiri, Mbak, masinis itu jika terjadi seperti itu, masinis berhenti untuk melakukan pemeriksaan rangkaiannya. Ketika perangkaian sudah dinyatakan aman, maka masinis boleh melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun berikutnya untuk dilakukan pengecekan ulang. Oke, artinya kereta yang digunakan atau kereta yang pada saat itu tertabrak begitu ya Pak ya, dan Bapak sempat menyebutkan untuk pengaman lokomotif ini turun beberapa senti. Artinya apakah itu aman untuk dilakukan perjalanan kembali atau berdasarkan prosedur itu tidak bisa beroperasi untuk beberapa saat? Ya, tadi sudah dilakukan pengecekan oleh tim sarana kita dan sudah dinyatakan aman untuk melanjutkan perjalanan. Baik, sekalipun untuk pengaman lokomotif turun beberapa senti begitu ya Pak ya, tapi tetap berdasarkan pengecekan sudah aman dilakukan? Betul. Oke, Pak Anwar, kemudian untuk insiden kecelakaan yang terjadi di TKP, apakah sebelumnya sudah pernah ada komplain mungkin Pak dari masinis karena penerangan di area di situ yang minim, atau mungkin ada kecelakaan atau hampir kecelakaan di sana? Kalau dari masinis selama ini tidak ada Mbak, dan sesuai dengan SOP juga teman-teman masinis sebelum akan melalui perlintasan baik yang berjaga ataupun tidak, masinis selalu membunyikan suling lokomotif atau klakson gitu, sehingga harapannya ketika masyarakat atau pengguna jalan mendengar klakson yang dibunyikan oleh masinis, masyarakat itu mau berhenti sejenak menunggu kereta api itu lewat. Oke, untuk perlintasan itu memang tanpa palang pintu itu juga sudah berlangsung sejak lama berarti Pak? Iya, jadi memang untuk perlintasan itu sendiri memang dari awalnya tidak ada, sudah lama atau dari awalnya memang tidak ada palang pintunya. Oke, apakah untuk perlintasan tanpa palang pintu ini dari pihak KAI sebenarnya bisa memberikan rekomendasi juga kepada pemerintah setempat, atau memang itu domainnya dari Pemda saja, atau memang harus di list satu persatu oleh KAI? Ya, jadi kalau untuk di perlintasan itu sebenarnya kita sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda gitu, dan memang ya seperti yang saya informasikan di awal, dari Pemda juga berencana untuk melakukan peningkatan di perlintasan tersebut. Baik, artinya untuk rencana yang saat ini selesai direalisasi adalah perbaikan atau pengadaan perlintasan yang sebelumnya tanpa palang pintu ini seharusnya diadakan, kemudian juga untuk early warning system, kemudian juga penerangan begitu ya Pak. Artinya 3 komponen ini juga tiga-tiganya sebenarnya sudah diketahui sejak lama, tapi tindak lanjutnya masih belum. Betul begitu Pak? Betul Pak, karena harus melakukan evaluasi bersama. Baik. Pak Anwar, selanjutnya seperti apa kemudian dari misalnya terjadi kecelakaan di area stasiun atau maksud kami di area rel, apakah dari pihak KAI ini juga akan bersama-sama untuk melakukan olah TKP ataupun identifikasi bersama tim Inavis? Ya, kalau untuk saat ini tadi langsung dari tim regu jalan rel kami sudah melakukan pengecekan, terutama di bagian lokomotifnya, di bagian jalan relnya, untuk memastikan bahwa akibat dari insiden tersebut jalan relnya tidak mengalami gangguan. Oke, berdasarkan tadi dari tim regu jalan yang juga sudah memastikan jalan rel, ini apakah dapatkan informasi juga Pak, sebenarnya untuk kecelakaan ini akibat kendaraan mobil minibus atau mobil elf yang meneroboskah, atau memang berdasarkan olah TKP mungkin ya, dari penerangan yang minim, atau seperti apa? Kalau itu kita belum bisa menyimpulkan. Oke, sehingga saat ini tim regu jalan masih berada di lokasi kah Pak, atau sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Tadi
melakukan pemeriksaan bersama dari Dinas Perhubungan. Baik. Hasil dari pemeriksaan tersebut bersama dengan Dishub seperti apa, Pak? Itu tadi Mbak terkait dengan lebar jalur dan juga lebar jalur kereta api dan juga lebar jalan yang ada di lokasi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Anwar. Pak Anwar Yuli Prasetyo, Humas PT KAI Daob 9 sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.